Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang donditan yang tidak punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab dan kekristenan menerima tantangan debat Elia Miron. Nah, saudara dalam Tuhan, kira-kira kalau mereka berdebat, siapa yang bakalan menang? Elia Miron kah atau donditan? Dan di video kedua nanti, ya, Dondita justru memperlihatkan kebotolannya terhadap sejarah Alkitab ketika dia menanggapi videonya Elia Miron. Tapi pada akhirnya Elia Miron menjawab tuntas semua pernyataan daripada Dondita. Jadi dua cuplikan video ini kita langsung bahas atau kita reaction. Namun sebelumnya mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Wahai penggemar Elia Miron, sampaikan kepada Elia, Kodondi menyanggupi asal debat itu. Asal face to face, tetap tatap muka, ya. Sama dia bawa pendeta. Nah. Halo semuanya, Shalom Alaikum, damai Kristus bersama kita. Pada video ini saya akan menanggapi tanggapan Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Sebenarnya pada video saya yang mereka tanggapi itu hanya berbicara tentang kekristenan dan keyahudian mengenai teks yang ada di antara keduanya. Tapi entah bagaimana, umat abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu nimbrung untuk merusak suasana. Tapi nggak apa-apa, berbicara kekristenan memang sangat menjanjikan. Bahkan itu bisa membuat perut mereka kenyang. Artinya kekristenan menjadi berkat buat mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 80 tahun sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Dan dia mengatakan bahwa Septuaginta itu ya diambil dari Tanakh. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanakh, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanakh? Tanakh hanya memiliki 24 kitab, sedangkan Septuaginta memiliki 51 kitab. Kalau Septuaginta mengambil dari Tanakh, harusnya jumlah Septuaginta itu sama dengan Tanakh. Tapi ini mengapa tidak sama? Mengapa Septuaginta lebih banyak daripada Tanakh? Blunder. Selain itu, kalau memang Tanakh sudah ada sebelum Septuaginta, coba tunjukin satu aja nama dari kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa membuktikan ini. Karena naskah tertua dari Tanakh yang kamu pegang itu adalah Aleppo dan Leningrad dari abad ke-9 dan 10, hampir 1000 tahun setelah Septuaginta. Jangan menipu orang Kristen. Kamu bisa menipu kawan-kawanmu, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Semua penulis perjanjian baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa hampir semua isi perjanjian baru itu mengutip Septuaginta. Justru karena Septuaginta sudah selesai sebelum penulisan perjanjian baru, makanya para rasul mengutip Septuaginta. Karena perjanjian baru itu ditulis pertengahan hingga akhir abad pertama. Kalau dia mengutip Septuaginta, berarti Septuaginta sudah ada sebelum pertengahan abad pertama. Ini akan bertentangan dengan argumentasimu yang berikut ini. Saya kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Di video ini dia mengatakan bahwa di abad kedua sampai di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu mengubahnya dengan meresensinya agar lebih sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia lupa, dia sendiri yang ngomong bahwa hampir semua isi perjanjian baru mengutip Septuaginta. Perjanjian baru itu sudah selesai sebelum abad pertama. Lah, dasar iman kami itu dari perjanjian baru. Lalu sekarang kamu fitnah bahwa itu diubah-ubah bapak-bapak gereja di abad keempat. Argumentasimu nggak konsisten, makanya jangan suka menipu. Lagi pula kamu bilang begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Padahal dia sendiri yang ngomong bahwa Septuaginta bukan buatan orang Kristen. Lalu sekarang saya enak udel, dia bilang bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta.
mengenai asumsi dia yang penuh kebencian yang mengatakan bahwa orang Kristenlah yang mengubah Septuaginta, itu dipatahkan oleh sejarawan Josephus Flavius dalam tulisannya berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah sebenarnya video tanggapan mereka itu tidak penting karena tidak berisi apapun. Isinya semuanya hanya letipuan. Ya, nasihat saya buat orang-orang Saracen yang menganggap mereka-mereka ini pintar, mungkin bagi kalian itu pintar, tapi sebenarnya yang kalian dapatkan hanyalah pembodohan. Tuhan memberkati, bertobatlah, percayalah kepada Kristus yang sejati. God bless you. Ya, Elia Miron lah ya. Elia Miron ngerespon katanya bahwa apa ya, tunjukkanlah kodeks ketika pembuatan kitab tanah katanya. Waduh, gimana nih kok tanggapannya kok? Kalau dia minta kodeks tanah, suruh dia buktiin dulu Septuaginta yang asli masih ada apa enggak gitu. Punya nggak, dia bisa tunjukin nggak kodeks Septuaginta yang masih asli yang pertama kali diterjemahin. Itu dia. Itu pertama. Yang kedua, dia mengakui nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari Hebrew Bible, ya, ya Bible Ibrani, yang disebut dengan Tanakh itu, Tanakh yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari Tanakh yang abad 5 sebelum Masehi. Kalau dia nggak ngakuin, nah berarti dia kurang literasi namanya kalau gitu. Iya, dia juga kan bilang bahwa itu Septuaginta itu sudah ada katanya sebelum 0 Masehi, sebelum kelahiran Yesus tuh Septuaginta udah ada. Ya benar, memang udah ada, tapi itu adalah terjemahan dari Bible-nya Ibrani yang disebut dengan Tanakh yang disusun tahun 450 sebelum Masehi. Sekarang dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari kitab itu? Kalau dia nggak ngakuin, suruh baca lagi. Gitu Joni, gitu dong. Oh iya Joni, iya Joni. Elia. Iya. Nah kok, terus si Elia ini katanya mau nerima tantangan apa nantang ya? Jadi gimana nih kok? Kalau misalnya dia nantang, dia siap nggak gitu ya? Terus kalau misalnya Kodoni kan sudah selalu ngundang nih Elia Miron kalau misalnya dia bukan pendeta, kalau cuma penceramah bawa pendetanya gitu kan? Ya. Nah menurut Kodoni nih, Elia nantang diterima nggak nih kok? Elia nantang maksudnya debat apa? Debat online? Iya kayaan mungkin gitu, nggak ada dananya mungkin. Kalau Elia nantang debat online, saya nggak mau ya. Kalau saya debat online, susah ngasih ngeliat bukti-bukti dokumennya. Iya. Dia punya dokumen-dokumen fisik apa enggak? Kalau dia nggak punya, makanya dia menantangnya cuma online. Kalau online kan cuma omon-omon doang. Kalau dia nantang offline baru saya tanggepin, itu pun kalau dia bawa pendeta. Ya, kalau dia bawa pendeta, debatnya face to face, tatap muka, baru saya mau. Jadi kita buka-bukaan kitab. Betul. Ya. Kalau cuma nantang online, suruh dia nantang siapalah, Riva kayak Zuma kayak atau siapalah gitu. Itu teman-teman kita di online, ya. Tapi kalau mau offline, saya sanggupin bawa pendeta. Kita debatnya tatap muka di gedung atau di hotel, pakai moderator, pakai timer. Nih yang bikin timer udah ada nih. Sama disiarin langsung atau live di YouTube. Nah, pokoknya biaya gedung kita bayar patungan, ya kan? Transport, akomodasi, mobilisasi itu biaya masing-masing. Cuman venue-nya aja, venue debat kita bayar patungan. Itu kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, asal dia bawa pendeta, gue bayarin. Gue bayarin, ya. Kita jamin keamanannya, bener. Kita jamin keamanannya. Cuman kehormatan kita nggak jamin. Atau mau Elia mau bawa pendeta MYM, silakan. Boleh. Terus mau bawa pendeta. Tapi kalau MYM kan kaya tuh katanya. Nah kita bayar patungan. Kalau bisa bawa Paul Jang. Nah, boleh. Kemarin aja waktu di Richard Lee kan malah diwakilin sama Edwin
Edwin tuh punya tuh kitab-kitabnya. Nah kayak gitu bukti fisik ya John ya. Gitu. John lagi. Oh iya Elia. Gara-gara Kodoni jadi John terus. Jadi John. Ya gitu ya. Jadi pesan untuk Elia Miron, respon-responan video mah, aduh. Gue malas sebenarnya kalau respon-respon video lah. Iya. Kalau udah mau debat online, udah suruh cari Bang Zuma aja lah. Nah ya, jadi sampaikan, wahai penggemar Elia Miron, sampaikan kepada Elia, Kodondi menyanggupi Asal debat itu. Asal face to face, tetap Face to tatap muka, face, ya. sama dia bawa pendeta. Nah, Ketemu dulu lah, ketemu udah. Iya. tenang, nah langsung. gini. Tolong dicatat, kalau mau nantang saya debat face to face ya, tatap muka ya. Tolong kirim email ke donditan@gmail.com. Saya ulang nih, donditan@gmail.com. Ditujukan ke Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid, alamatnya Jalan Mayangkara nomor 21, Ketintang Gayungan, Surabaya. Asik. Ya kan, jelas kan? Heeh. Kirim email ke situ, bikin surat tantangan debat, tatap muka ya, Iya. bukan debat online. Kalau debat online cari Bang Zuma. Kalau misalnya ya kita contoh aja kayak pendeta Henok Wok. Wah, langsung kan. Kayak gitu. Timernya kita nggak pakai, Kang. Timernya kita Jadi, nggak pakai, kemarin karena dapat langsung dadakan 3 jam tektok semua. Di studio ya. Gitu deh. di studio. Kemudian ngeluarin timer, kelamaan masangnya. Belum ada prepare, langsung datang gitu. Ya, Elia Oke. ya. Jadi pesan dari Kodondi, kalau misalnya Kodondi nerima debat, tapi tolong bawa pendeta gitu. Karena kamu kan bukan pendeta, kamu cuma dai. Emang di Kristen dai? Ya gitulah. Ya. Dai. Udah gitu kok, gitu aja Ya. kok. Ya, Oke. gitu ya. Tapi kalau Dokter Purnomo, Yonatan Purnomo, wah saya senang bisa kalau bisa ketemu dia. Jadi Ya. lebih berharga Dokter Yonatan Purnomo. Jauh lah. Wow, itu baru ada bukti fisiknya semuanya. Ya. Elia kan cuma TikToker. TikTok. Oke, gitu aja kok. Ya. Oke, kalimat kata-kata hari ini buat penutupan. Jangan kata-kata terakhir. ya. Kata-kata terakhir. Kayak mau eksekusi. Mentang-mentang dari Cilacap. Kata-kata hari ini apa dong? Itu saya nggak Oh, di Saban. harusnya gitu. Saya nggak banyak omong gitu. Iya. Cuma sebatang kopi dan rokok semua beres. Gitu. Sebatang kopi dan secangkir kopi dan sebatang rokok semua beres. Gitu dong kok kata-kata terakhir tuh. Oh, iya. Kata-kata hari ini. Kan tadi udah ada kata-kata ya. Keamanan dijamin, kehormatan nggak dijamin. Waktu dia ngomong-ngomong masalah Raja Mesias itu, yang mengenai Yesus itu, Iya. malah ada yang menggelitik saya gitu, dengan kitabnya dia juga gitu. Itu gimana tuh? Kita tonton ya. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi. Kita nggak usah pelajari dari dokumen yang bangsa Yahudi sendiri atau yang Kristen sendiri, yang di luar aja. Mempelajarinya itu mereka bisa tahu bahwa PL-nya Kristen itu adalah hasil evolusi dari tanahnya Yahudi, tapi yang sudah dirubah-rubah. Perubahannya apa? Jadi yang disebut dengan tanah itu ini. Ya, ini tanah. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah yang disebut dengan Pentateuch. Pentateuch adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi-nabi kecil ada Hagai, Maliaki. Terus kemudian yang disebut Ketuvim adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak, termasuk juga para nabi. Misalnya ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Mazmur. Itu termasuk Ketuvim. Ini kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan tanah. Ini dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Jadi di abad ke-5 sebelum Masehi. Ibrani ya? Ya. Dari Ibrani ini kemudian diterjemahkan 2 kali nih. Yang pertama cuman Torahnya aja. Tadi kan ada Ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torahnya aja diterjemahkan kira-kira di
di tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk menerjemahkan tanah ini ke dalam bahasa Yunani. Jadi rabi-rabi ini adalah rabi-rabi yang multibahasa. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka juga bisa bahasa Yunani, karena pada waktu itu kan di bawah penguasaan Yunani. Dari semenjak Alexander Agung menguasai banyak daerah di Mediterranean itu, Yerusalem itu termasuk bagian dari penguasaan Yunani, termasuk di Mesir. Nah, di Mesir ada dinasti namanya dinasti Ptolemy. Dinasti Ptolemy ini adalah dinasti bonekanya Yunani. Raja Ptolemy II memerintahkan 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan ini menjadi ke bahasa Yunani, menjadi ini nih Septuaginta. Ya. Nah, setelah Torah baru diterjemahkan lagi yang Nevi'im dan Ketuvim itu oleh orang-orang Yahudi yang sedang ada di Alexandria, Mesir. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang mana? Ya, orang-orang Yahudi yang memang juga bisa dua bahasa, tetapi karena mereka lama tinggal di daerah Mesir, itu kan pasti ada yang namanya pengaruh Helenisme. Helenisme adalah budaya yang dibawa oleh Yunani. Pada saat mereka menguasai daerah-daerah di Mediterania itu, pasti dong selain bawa tentara juga pasti bawa budayanya dong, misi lah. Ya kayak Belanda waktu masuk ke Indonesia, juga gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenisme, yaitu paham dari Yunani kuno, menjadi ini. Oke? Nah, terus ini yang menjadi PL atau perjanjian lama. Tapi proses ini menjadi PL itu ratusan tahun, bukan setahun 2 tahun. Jadi ada beberapa tahapan dari mulai abad kedua, ketiga, keempat. Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja dari mulai Origen, Lucian, sampai di akhir abad keempat oleh Hesisius. Koreksinya itu membuat seolah-olah, jadi Septuaginta ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini dari mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi baru menjadi PL. Terus kekristenan itu kan dari abad pertama, kedua, itu kan juga sudah mulai menulis kitab-kitabnya sendiri. Dari mulai Matius sampai Wahyu. Dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Disebutlah ini sebagai Perjanjian Baru. Nah, di abad keempat, yang ini sudah jadi PL, yang ini Perjanjian Barunya punya Kristen, ini begini jadiin satu, ini ditempel di belakangnya Perjanjian Lama. Jadi enak kan suaranya? Ya. Ini jadi Bible-nya orang Kristen. Jadi kalau tadi Elia bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi, sama dari mana gitu loh. Karena yang ini sudah dimodifikasi lah. Bapak gereja tadi. Jadi seolah-olah yang ini berbicara mengenai Yesus di sini. Jadi tidak sama. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang punya ini mengakui yang ini? Jadi kalau orang Yahudi dikasih ini, suruh baca, suruh percaya, sama mereka ini dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak diakui. Ini saya ngomong bukan dari kacamata Muslim, enggak. Ini dari sejarah. Silakan cek dari sumber-sumber yang akademisi lah, yang akademis ya. Bahwa kalau dia bilang PL-nya sama dengan tanah, itu justru yang salah besar. Shalom semuanya, damai surgawi dari Sang Bapa turun atasmu, salam Kristus Raja. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa perjanjian lama orang Kristen tidak sama dengan tanah Yahudi hanya karena asumsi bahwa naskah Septuaginta yang menjadi dasar penerjemahan perjanjian lama orang Kristen sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Dan seperti biasanya, tuduhan yang dilontarkan hanya berdasarkan asumsi semata, di mana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang disajikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan tentu saja tuduhan liar tersebut dituduhkan oleh karena ketidaktahuan mengenai fase redaksi naskah Septuaginta. Fase pertama yaitu Torah in Greek pada tahun 285 sebelum Masehi. Pada fase ini memang benar adanya bahwa yang diterjemahkan kepada bahasa Yunani hanyalah 5 kitab Musa, sehingga fase ini disebut dengan Torah in Greek. Fase yang kedua adalah penemuan naskah Qumran di Gua ke-7, di mana penemuan ini menemukan adanya potongan kitab Yeremia yang berkode 7Q2 yang berbahasa Yunani, potongan kitab Torah 7Q1 dan juga kitab Apokrifa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Henokh. Di mana hal tersebut membuktikan bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, orang-orang telah menggunakan Old Testament bahasa Yunani yang ada di Septuaginta. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Septuaginta dalam Qumran tersebut merupakan karya Yahudi, bukan karya seorang Kristen atau bapak-bapak gereja. Sehingga tidak ada revisi dari bapak-bapak gereja karena Yesus belum menyatakan dirinya.
Yang berikutnya adalah suatu fakta atau kenyataan bahwa Perjanjian Baru lebih banyak menggunakan kutipan Perjanjian Lama dalam naskah Septuaginta, bukan dari teks Masoretis. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, jika Yesus mengutip naskah Septuaginta, mungkinkah ia mengutip naskah Septuaginta yang direvisi oleh Bapak-Bapak Gereja? Bukankah era Bapak-Bapak Gereja merupakan era setelah Yesus Kristus dan era para Rasul? Atau mungkinkah Bapak-Bapak Gereja lebih dahulu sebelum Yesus? Tentu saja tidak. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa Septuaginta telah direvisi Bapak-Bapak Gereja untuk menguatkan atau mendukung seolah-olah itu mengarah pada Yesus adalah tidak benar adanya. Karena Yesus pun mengutip naskah Septuaginta. Sebagai perbandingan, kamu boleh lihat tulisan berikut ini. Fase terakhir redaksi Septuaginta adalah di masanya Bar Kokhba pada tahun 150 Masehi di Nahal Hefer. Era ini merupakan era setelah para rasul di mana kitab-kitab kecil dan kitab-kitab besar Yahudi ditemukan di Nahal Hefer dalam berbahasa Yunani. Sehingga dengan demikian naskah Septuaginta telah lengkap dan juga komplit. Sehingga dengan demikian, asumsi yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta direvisi oleh Bapak-Bapak Gereja sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Karena penerjemahan atau juga fase redaksi dari naskah Septuaginta sendiri semuanya murni karya orang Yahudi, bukan kekristenan. Bahkan hal tersebut juga dikonfirmasi oleh seorang sarjana Yahudi yang bernama Immanuel Tov, di mana beliau menyatakan bahwa memang naskah Septuaginta sudah eksis atau sudah ada sebelum era kekristenan. Bahkan ketika naskah Laut Mati ditemukan dari tahun 250 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi, ditemukan teks Yunani yang eksis di dalamnya, seperti gulungan kitab Yesaya yang ada di naskah tersebut. Bahkan Philo, seorang filsuf Yahudi dari Alexandria, juga mengakui bahwa orang-orang Yahudi lah yang melakukan penerjemahan atas naskah-naskah tersebut ke bahasa Yunani. Dan bahkan penulis-penulis kuno seperti Demetrius, Artapanus, bahkan Josephus juga mengutip naskah Septuaginta. Sehingga tuduhan yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta telah direvisi oleh Bapak-Bapak Gereja yang menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Lama orang Kristen demi dicocok-cocokkan untuk Yesus adalah salah total. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak bertanggung jawab karena bagaimanapun juga naskah Septuaginta telah rampung dengan dimulainya era Bapak Gereja yaitu Pasca para Rasul. Perlu Anda ketahui bahwa teks Septuaginta jauh lebih unggul daripada naskah Masora karena naskah Masora saat ini tidak sama dengan naskah Masora yaitu Proto Masora sebelum diterjemahkan ke Septuaginta. Dan hal ini juga dibuktikan dengan lebih unggulnya persamaan Septuaginta dengan naskah Laut Mati daripada naskah Masora itu sendiri. Sehingga Perjanjian Lama orang Kristen jauh lebih otentik daripada naskah Masora yang ada sekarang. Dan tentu saja Perjanjian Lama orang Kristen bukan hasil revisi Bapak-Bapak Gereja. Tuhan memberkati dan Shalom Aleichem. Baik, salam Tuhan. Untuk videonya kita boleh simak apa yang dibahas oleh apologi Kristen dengan Donditan di video tadi. Ya, di video awal Donditan menerima tantangan debat Elia Miron dengan syarat ya face to face atau langsung berjumpa, dan Elia Miron harus membawa seorang pendeta. Ya, mungkin Donditan merasa ya dia mampu debat dengan Elia Miron, apalagi ditambah dengan seorang pendeta. Nah, kalau seandainya mereka jumpa ya debat face to face, kira-kira menurut saudara siapa yang bakalan memenangkan perdebatan? Apakah Elia Miron atau Donditan? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Dan di video tadi juga mereka membahas tentang Septuaginta. Ya, Septuaginta kita kenal yaitu terjemahan paling lama, ya, terjemahan paling tua kitab Perjanjian Lama. Nah, saudara dalam Tuhan, Elia Miron menjelaskan bahwa Septuaginta ini merupakan terjemahan paling tertua Alkitab gitu. Sementara Donditan mengatakan bahwa itu di akhir abad ketiga, awal abad keempat baru muncul yang namanya Septuaginta. Nah, dari kedua pernyataan ini kira-kira penjelasan siapa yang lebih bisa dipercaya sebagai fakta sejarah? Apakah yang disampaikan oleh Elia Miron
atau yang dijelaskan oleh Donditan. Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, lepas dari semua itu, di kesempatan ini kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Tentu banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, ya, sepanjang kita hidup di dunia ini, ya, entah itu suka entah itu duka, pastinya silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah bukan soal suka atau duka, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan, bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, dan bagaimana kita tetap mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong dan menopang setiap kita, ya. Nah, tentang apa yang disampaikan oleh Donditan dan Elia Miron di video tadi, sekali lagi, apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.